rekayasa genetika. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rekayasa genetika? Terus apa saja sih manfaat dari rekayasa genetika? Jadi di sini kami akan membahas rekayasa genetika. Jadi untuk materinya next slide ya. Nah, teman-teman, rekayasa genetika adalah teknologi yang melibatkan manipulasi genetik suatu organisme untuk menghasilkan sifat-sifat tertentu atau memperoleh fungsi baru. Rekayasa genetika merupakan proses pembentukan rekombinan baru dari material genetik dengan cara penyisipan suatu molekul asam nukleat asing yang dihasilkan di luar sel ke dalam suatu vektor, sehingga memungkinkan penggabungan dan kelanjutan berkembang atau diperbanyak di dalam sel inang yang baru. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Perlu teman-teman ketahui, rekayasa genetika memiliki beberapa proses. Yang pertama, identifikasi gen yang disisipkan. Kemudian yang kedua, memotong gen dengan menggunakan enzim restriksi. Yang ketiga, ekstraksi gen yang dipotong. Yang keempat, ekstraksi plasmid bakteri. Yang kelima, penyisipan gen dengan enzim endonuklease. Kemudian memasukkan plasmid ke bakteri dan mengembangkan bakteri. Dan yang terakhir, memanen produk. Macam-macam rekayasa genetika. Yang pertama, transfer inti. Cloning adalah salah satu reproduksi yang bersifat aksesual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Dan di cloning akan menghasilkan spesies baru yang dihasilkan akan disebut kion. 2. Rekombinan DNA. Teknik pemisahan dan penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan mendaftarkan sifat baru yang lebih unggul. 3. Fusi sel hibridoma. Fusi sel merupakan peleburan dua sel yang berbeda menjadi satu kesatuan menjadi protein yang sangat baik yang mengandung gen asli dari keduanya yang dimaksud hibridoma. Adapun rekayasa genetika dalam beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang industri. Di bidang industri, prinsip rekayasa genetika dimanfaatkan dalam upaya pengkloningan bakteri untuk beberapa fungsi tertentu seperti melakukan logam-logam langsung dari dalam bumi, menghasilkan bahan mentah kimia seperti etilen yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, dan yang terakhir menghasilkan bahan kimia yang digunakan sebagai pemanis pada pembuatan berbagai macam minuman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, rekayasa genetika dimanfaatkan dalam usaha pembuatan protein yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Protein ini merupakan gen hasil pengkloningan bakteri yang berperan dalam mengontrol sintesis obat-obatan yang apabila diproduksi secara alami akan membutuhkan biaya yang mahal. Terus yang ketiga, bidang kedokteran. Yang pertama, pembuatan insulin. Kedua, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Yang ketiga, terapi gen. Terus yang keempat, bidang pertanian. Di bidang pertanian, rekayasa genetika banyak dimanfaatkan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel tumbuhan, sehingga memberikan banyak keuntungan seperti menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif, untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri, menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal namun banyak digunakan dengan melakukan fiksasi nitrogen secara alamiah seperti pada tanaman padi. Dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencangkokan gen seperti pada golongan Solanacea. Kemudian yang terakhir dalam bidang peternakan. Di bidang peternakan, rekayasa genetika banyak dimanfaatkan dalam upaya penyisipan gen ke dalam sel-sel hewan tertentu. Dengan menerapkan prinsip rekayasa genetika hewan yang paling banyak digunakan yaitu sapi.
Rekayasa di bidang peternakan memberikan banyak manfaat, diantaranya seperti diperoleh vaksin yang bisa mencegah mencret ganas pada anak babi. Diperoleh vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut yang merupakan penyakit ganas dan menular pada sapi, domba, kambing, rusa, dan babi. Sedangkan dilakukan pengujian hormon pertumbuhan tertentu untuk sapi yang diharapkan dapat meningkatkan produksi susu.